Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar suasana taklim kita hari ini lebih hangat, Allah turunkan rahmat di tempat ini. Amin. Dan Allah akan berikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan kita, serta mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita awali sama-sama dengan memandangkan salawat Nabi, kalimatut tauhid, dan doa untuk menuntut ilmu. Keluar suaranya sama-sama, kita awali dengan salawat Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Afdalul qultana wan nabiyuna min qabl, la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad waftah lana bihi abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah haqqa hamdi wa nashkurullah haqqa syukri wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ibunda tercinta kita, Ibu Hajah Asnah Ismail, yang alhamdulillah hadir selalu mendampingi kita semua anak cucu mantu dalam acara taklim bulanan yang secara rutin dilaksanakan di Majelis Taklim Keluarga Besar Almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid. Kita doakan khusus ibunda kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah kuatkan ibadahnya, sehingga selalu mendampingi dan menasihati, membimbing, serta selalu ridho kepada kita seluruh keluarga. Kakak tercinta Bapak Supratman dan Ibu Titin Prihatin, serta Kak, sesepuh kita, adik-adik, ipar, ponakan, seluruh keluarga besar yang hadir di tempat ini, yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa memberikan karunia nikmat yang kepada kita yang tak terhingga banyaknya. Kenikmatan mana lagi yang bisa kita dustai? Hari ini sesuai dengan agenda rutin kita kumpul, kita keluarga besar di taklim bulanan. Dari 9 keluarga hadir 8 keluarga dan samping-samping semuanya. Dengan satu yang tidak hadir, si Bontot, Bapak Khairullah dan keluarga, yang karena sebuah acara, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam kegiatan. Ya, namun kita semua bisa berkumpul, inilah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita keluarga besar, apalagi kita selalu didampingi oleh ibunda tercinta kita. Kalau kita merasakan bahwa kenikmatan Allah kepada kita tak terhingga banyaknya, subhanallah, dari usia Allah panjangkan umur kita, jasmani kita sehat semuanya, rezeki kita insya Allah diberkahkan semuanya. Apa yang perlu kita cari sekarang adalah bagaimana kita bisa membuat taska. Apa tuh taska? Tabungan asuransi kampung akhirat. Kalau tabungan-tabungan di dunia mah mungkin berapa bang kita punya tabungan? Berapa ATM yang ada di dompet kita? Maaf, saya bukannya sombong, di dompet ada 9 ATM, 901 saldo minimal. Nggak sombong ya. 9 ATM, 8 udah kosong, tinggal 1, tapi itu pun saldo minimal. Alhamdulillah. Artinya ketika kita melihat urusan dunia, kenikmatan dunia buat kita semua, kita sudah punya apa yang kita inginkan. Maka yang sekarang yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita membuat tabungan akhirat. Taska, tabungan asuransi kampung akhirat, agar kehidupan kita di akhirat nanti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih taska yang harus kita siapkan sekarang? Kan Nabi sudah jelaskan deh. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Jika anak manusia meninggal dunia, putuslah semua amal perkara ibadahnya. Kita nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi ngaji, juga nggak bisa puasa. Tapi ada 3 perbuatan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. 1, sedekah jari. 2, ilmu yang manfaat. 3, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hari ini satu dulu deh, kita jelasin tentang sedekah jariyah. Bapak, Ibu, hadirin seluruh keluarga besar yang saya hormati, harta kekayaan yang kita punya saat ini yang masih melekat dalam kehidupan kita di dunia ini
Apakah itu harta yang hakiki yang akan terus menemani kita hingga di akhirat nanti? Maaf, tidak. Saat kita meninggal, rumah mewah kita tinggalkan, mobil bagus kita tinggalkan, segala harta yang kita punya tidak ada yang bisa kita bawa. Saat kita meninggal dunia, yang akan mengantarkan kita ke kubur adalah karib kerabat kita, harta kita, teman-teman kita. Tapi pada saat kita sudah masuk ke liang kubur, tak ada satupun yang rela untuk menemani kita. Istri atau suami serta anak-anak kita tercindang begitu sayang dan cintanya kepada kita. Ada yang mau menemani ikut masuk ke liang kubur? Tidak. Mobil mewah yang kita sayang dan kita banggakan cuman nganter doang. Rumah apalagi, bisa jadi apa yang kita punya hanya sekedar menjadi rebutan. Kalau kita tidak bisa memanage keluarga kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu satu jalan yang perlu kita bikin pasca dari harta kekayaan yang kita punya adalah memperbanyak sedekah ketika kita masih diberikan kesempatan hidup. Sebab nanti ketika seseorang sudah meninggal dunia, mereka akan teriak, ya Allah berikan kesempatan aku hidup walaupun hanya beberapa saat. Untuk apa? Mau bersedekah. Jadi seseorang yang udah meninggal nanti mohon teriak-teriaknya sama Allah cuman satu permintaannya, supaya apa? Kasih kesempatan hidup walaupun hanya beberapa saat, kasih kesempatan hidup walaupun hanya beberapa detik. Buat apa? Bersedekah dari harta yang dia punya. Tapi maaf, ketika masuk liang kubur, pintu untuk sedekah juga sudah tertutup. Harta yang kita tinggal bisa jadi menjadi rebutan. Harta yang kita tinggal bisa jadi akan dinikmati oleh yang masih hidup. Tinggallah kita merana sendiri kalau kita tidak punya sedekah jariah ketika kita masih hidup. Apa sih manfaatnya kalau kita bersedekah jariah? Banyak ayat-ayat dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Satu di antaranya, sedekah jariah yang kita keluarkan itu bisa memanjangkan umur kita. Ustaz, gimana? Kan umur sudah ditakar, sudah ditentukan di arah sana berapa usia kita nanti akan meninggal. Betul. Tapi yang dimaksud dengan panjang umur kita ini, umur kita memberikan keberkahan. Bisa kita manfaatkan untuk ibadah. Terasa kita punya kesempatan untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ketika kita memperbanyak sedekah, jangankan hidupnya, matinya saja kita masih disebut-sebut orang dan didoakan oleh orang. Betul? Coba kalau kita hidup bertetangga nih, kita banyak bersedekah, oh masyarakat akan lihat. Masyarakat walaupun tanpa kita minta dan kita memang ikhlas akan menyebut, tuh orang dermawan banget. Setiap kali ada kegiatan apapun kayaknya tangannya ringan benar untuk bersedekah. Ada pembangunan masjid, harta yang dia punya banyak, dia membangun masjid. Datang proposal yatim piatu, keluar tuh duit buat yatim piatu. Ada kegiatan di masyarakat yang positif, kayaknya nggak sayang-sayang tuh orang ngeluarin duit, jadi sebutan. Udah meninggalnya nanti pun jadi sebutan dan didoain. Contoh, nih Mas Chandra bangun masjid. Bangun masjid. Jadi ada orang tak mau wakafkan tanah, dia bangun di masjid. Berapa? Enggak banyak sih, cuma 2 miliar. Dibangun tuh masjid 2 miliar. Nanti orang akan tanpa kita minta, kita memang ikhlas, akan menjadi terus sebutan. Nih lihat orang kaya tapi kagak pelit. Nih masjid siapa yang bangun? Mas Chandra. Wah, ayo kita fatihain. Mudah-mudahan doanya yang positif didoakan, disebut-sebut. Udah meninggal,
masih juga disebut, bukannya setahun, 2 tahun, puluhan, bahkan sekian puluh tahun. Makamnya ketika lewat, lihat makam yang di sana, tuh dia yang bangun masjid, disebut tuh nama, didoain tuh. Orang yang banyak bersedekah akan panjang umurnya, jangankan hidupnya, matinya pun akan tetap dikenang, disebut namanya, dan didoakan oleh manusia dengan doa-doa yang baik. Alhamdulillah. Tapi maaf kebalikannya, kalau ada orang yang sedekahnya susah banget, ada orang pelit banget, ada pembangunan masjid cuek, ada kegiatan yatim piatu masa bodoh, kayak yang dia duitnya susah banget buat bersedekah, padahal dia termasuk orang kaya, tetangga nggak minta bantuan, kagak dibantu, akan jadi sebutan yang tidak baik, dan bisa jadi doanya pun yang nggak baik. Jadi kalau kita tinggal di masyarakat, kita terkenal dengan pelitnya. Si pelit lewat. Lewat tadi bilang si pelit lewat. Apa doanya? Mudah-mudahan tabrakan lu di jalan. Ya kan? Mudah-mudahan hartanya dikuras. Banyak doanya aja dengan. Ya, maka ketika kita banyak bersedekah, maka insya Allah umur kita dipanjangkan. Bukan hanya saat hidupnya kita disebut orang, matinya pun kita terus selalu didoakan oleh Allah Subhanahu. Kedua, kekuatan sedekah ini menolak bala. Bala dan musibah yang akan menimpa kita tertolak oleh sedekah yang kita berikan. Ada sebuah cerita. Ini banyak cerita-cerita keajaiban sedekah, satu aja nih. Ada seorang tenaga kerja Indonesia bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Bahasa kerennya asisten rumah tangga. Ketika dia bekerja dalam sebuah rumah, ini si pembantu rumah tangga setiap pagi masuk ke kamar mandi lama bener. Tiap hari begitu. Masuk kamar mandi lama. Ini si majikan curiga ini pembantu saya kalau masuk kamar mandi kok lama bener, ngapain? Akhirnya ditanya, saya perhatikan kamu setiap hari kalau masuk ke kamar mandi lama, apa yang kamu lakukan? Apa dibilang? Maaf nyonya, saya di tanah air masih punya bayi yang baru saya lahirkan. Setiap hari ini air susu terasa bengkak, makanya saya sedot dan kemudian bisa kita kirim ke sana agar bayi itu bisa minum ASI dari itu. Bayangkan seorang ibu rumah tangga mungkin baru melahirkan, karena kebutuhan dia kerja di Arab Saudi, tiap hari dia sedot air susunya dimasukin ke kulkas buat dikirim. Si ibu ini merasa tersentuh hatinya. Kemudian disuruhlah si pembantu ini pulang. Saya bayar kerja kamu 2 tahun sekarang. Kamu pulang, susui bayimu, anggaplah itu pekerjaan yang aku berikan buat kamu, aku bayar nih 2 tahun. Nanti setelah itu baliklah kamu kemari. Pulanglah si pembantu ini, diberikan tiket pulang, diberikan gaji 2 tahun padahal belum kerja 2 tahun. Si ibu majikan ini punya penyakit, ya, penyakit paru-parunya udah rusak. Pokoknya harapan hidupnya hanya sekian persen. Sudah diponis oleh rumah sakit, sudah sekian persen. Maka dia selalu bersedekah. Pulanglah, kemudian waktu yang ditentukan untuk si ibu ini check up ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Pas diperiksa kembali, dokter bingung, heran. Kenapa? Paru-paru ini sudah normal, sembuh. Ditanya, apa yang kau lakukan selama ini sehingga kau datang sekarang ini? Tidak ada dokter, kecuali saya menunggu, pasrah kepada Allah, ikhtiar saya berobat, gitu ya. Berobat apa yang sedang kau lakukan selama ini? Saya nggak berobat apa-apa. Ketahuilah oleh kamu bahwa sekarang paru-paru kamu sudah dalam keadaan normal, tidak harus dioperasi, dan kembali seperti biasa. Alhamdulillah. Berpikirlah dia, ya Allah, jangan-jangan
ini berkat sedekah yang saya berikan untuk pembantu rumah tanggaku yang aku gaji 2 tahun untuk menyusul bayinya pada kerja. Alhamdulillahirabbil. Nah, makanya ketika kita ada sebuah masalah, sedekah menjadi sebuah solusi. Contoh misalnya, maaf, ini yang perempuan ngeliat gelagat yang suaminya ini udah mulai miring-miring dikit. Ya, seumpama, di sini mah kagak ada ya. Nah, miring-miring dikit nih. Ada yang goda gitu ya. Jangan curhat kemana-mana. Apalagi curhat kepada si mantan, dimanfaatin. Curhatnya sama siapa? Allah. Bangun tengah malam, sholat hajat atau tahajud 2 rakaat atau 8 rakaat, mohon sama Allah permasalahan tapi kemudian sedekah kita, niatkan lewat sedekah kita, mudah-mudahan suami kita yang sudah miring-miring dikit dilurusin lagi jalannya. Insya Allah. Kita belum punya anak nih, maaf, sholat tahajud, mohon sama Allah, sedekah niatkan. Ya Allah, dengan sedekah yang aku berikan, mudah-mudahan hadirkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga saya keturunan yang soleh dan soleh. Insya Allah berkah dan kekuatan sedekah. Kita yang belum punya pendamping, doa sama Allah, tahajud, sedekah. Insya Allah permasalahan ataupun yang menjadi masalah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan sedekah apa yang bisa kita sedekahkan? Jadi kedua, menolak ketiga, soal pahala udah Allah janjiin tuh, jangan khawatir. Nggak ada orang yang banyak sedekah menjadi miskin, justru dia semakin kaya, dan bahkan harta kekayaan di akhirat itulah harta kekayaan yang hakiki. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat satu tanaman yang menumbuhkan 7 ranting, tiap ranting 100 butir buah. Itulah Allah berikan perumpamaan agar manusia selalu berpikir, karena Allah maha luas rezekinya, jadi berlipat-lipat ganda. Yakinlah inilah harta yang hakiki yang nanti akan kita petik di akhirat nanti. Yang keempat, sedekah yang kita berikan itu akan membakar dosa-dosa kita seperti api membakar kayu bakar, habis rontok insya Allah. Dan yang kelima, sedekah yang kita berikan akan menyelamatkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, berikan resep kepada saya bagaimana saya bisa selamat hidup di dunia ini. 3, ittaqillah haitsu ma kunta wa tibi saytal hasanata tamhuha wa khaliqin nasu bi khuluqin hasan. Kalau kita mau selamat hidupnya, kata Rasulullah nasihat kepada sahabatnya, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringi perbuatan salahmu, perbuatan dosamu dengan kebaikan. Salah satu kebaikan adalah sedekah. Dan berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Insya Allah lewat sedekah yang kita berikan, apapun dan seberapapun bentuknya, dimanapun kita berada, akan menyelamatkan kehidupan kita, baik di dunia maupun di alam akhirat nanti. Channel YouTube Sudut Dakwah Islam juga punya program rutin yang kita laksanakan setiap Jumat pertama di setiap bulannya, insya Allah menjadi rutin. Adalah dengan program Jumat Berbagi, Jumat Berkah. Kita menyediakan nasi bok, kita bagikan kepada supir-supir angkot, supir-supir ojek online, dan alhamdulillah 2 Jumat ini sudah kita laksanakan. Ya tentunya kesempatan ini kita mengajak, ayo kita mungkin punya penghasilan bulanan sedikit, kita sisihkan 2 box 30.000, transfer 30.000, kan gitu ya. Rutin, nggak usah banyak. Ibadah yang bagus adalah mendawamkan, ya rutin, walaupun sedikit. Kita memang jelek banyak,
Cuman sekali doang. Nah, jadi makanya dikit-dikit aja. Jadi nanti kita doakan tuh. Kemarin juga ada beberapa orang yang udah kita doakan. Kita udah tahu maksud persoalan yang dihadapi keluarganya. Kita doakan, khusus kita niatkan. Insya Allah salah satu selak dan jalan mungkin doa kita diterima oleh Allah. Keluarga yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah itu ada sebuah persoalan sedang dihadapi, ternyata Allah berikan jalan keluar lewat sedekah yang kita keluarkan. Ya, kita mengajak, ayo setiap Jumat pertama ya kita berbagi untuk program Jumat Berkah. Ya, satu box hanya 15.000, nggak usah banyak-banyak, sanggupnya 2 box, 3 box, 4 box, ya 5 box, silakan. Ya, nanti kita kelola bekerja sama dengan Rumah Makan Betawi Bu Mila yang mengelola, gitu ya, sehingga kelihatanlah pada saat kita gelar makanan depan, mereka senang, mereka cerah, menerima dan langsung didoakan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Pak. Gitu. Artinya kepada semua yang memberikan nafkah ataupun infaknya untuk Jumat Berkah itu, insya Allah doa mereka orang-orang yang kita bagi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.